Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang buka lagi nih guys, grup STS diskusi dan rekomendasi sesi 17. Nah, itu aktif di bulan Januari, tanggal 1 sampai tanggal 30. Bagi teman-teman yang pengen dapat rekomendasi saham yang menarik di swing, ODT, dan scalping jika market mendukung, Mas Bro bisa gabung aja. Kontak saya ada di deskripsi guys ya, donasi hanya 100.000, langsung kontak aja karena pendaftaran ini ditutup akhir Desember 2022. Nah, ini aktifnya grup adalah bulan Januari, guys. Nah, ini adalah contoh menu-menu yang ada di STS. Kalau misalnya Mas Bro masih belum paham, Mas Bro bisa lihat videonya di atas. Nah, lihat dulu itu video di atas. Oke, kita lanjut ke videonya, Mas Bro. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali kita di Fajar Daily dan kita akan bahas IPO baru di channel baru yaitu Swing Trading Saham, yaitu PT Pentavalent atau PV. Di sini sektornya adalah cyclicals, consumer, dan bisa dibilang ini adalah sektornya farmasi karena dia jual obat dan peralatan kesehatan yang mungkin nanti sama kayak IRA, INAF, SDPC, apalagi ya, Omed, apalagi ya, punya banyak banget ya, lumayan banyak sih perusahaan farmasi di bursa kita. Dan di sini untuk periode mobilnya adalah tanggal 30 Desember sampai 5 Januari dan harganya 120 sampai 149. Nah, ini kemungkinan masuk papan pengembangan ya. Nanti coba kita akan dalami bareng-bareng ya tentang ini masuk papan apa gitu. Nah, kita langsung lihat aja ke prospektusnya. Yang awal adalah bagian dari W, yaitu PT Lotus Andalan. Di sini Lotus belum pernah ngepoin dalam beberapa tahun terakhir. Jadi saya nggak nemuin data perusahaan apa yang diipoin Lotus. Dan kalau misalnya ini beberapa tahun terakhir dan baru pertama kali ya, semoga aja bagus lah ya, nggak mengecewakan para retail tentunya. Biar besok didukung lagi, bikin lagi gitu. Nah, kita lihat langsung aja nomor 12. Bentar guys, nomor 12 di sini. Ini ya uangnya guys ya, di sini sebanyak-banyaknya 368 miliar, terus sahamnya yang ditawar adalah 20%, harga nominalnya adalah Rp20 guys. Ini terus untuk harganya 120 sampai 149. Dan uangnya itu sekitar 44 sampai 54 miliar. Jadi nggak terlalu gede ya ini IPO-nya. Nah, kita lihat langsung aja ke penggunaan dana ya. Di sini seluruh dana diperoleh dari hasil penaruhan umum perdana saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi itu untuk operasional dan pengembangan bisnis. Jadi untuk pengembangan bisnis, men. Saya itu habis makan gorengan, tenggorokannya sakit, men. Tapi mumpung hari libur ya, Kak. Kita bikin IPO. Nah, Mas Bo bisa lihat dari struktur pemegang sahamnya. Ini adalah PT Tancorp Mega Buana. Nah, ini adalah Hermanto Tanoko ya, yang punya Avia, yang punya Rise, yang punya Ocak. Nah, ini termasuk grup gede, guys. Jadi PV ini masuk ke dalam grup besar. Jadi bagi teman-teman yang suka trauma ngikut IPO saham terus dibawa ke gocap. Kalau menurut saya sih PV enggak. Kalau biasanya saham-saham yang masuk ke grup-grup besar itu akan dijaga. Sahamnya enggak akan 50, kecuali Bakri ya. Kalau Bakri dulu juga bagus guys, cuman baru beberapa tahun ke belakang aja dia jelek gitu ya. Tapi dulu tahun-tahun yang dulu itu saya dapat cerita dari temen yang udah di bursa lama ya, Om gitu ya. Grup Bakri itu dulu bagus dulu. Nah, kalau sekarang ya udah seperti itu guys. Jadi ini termasuk grup besar guys ya. Jadi kalau menurut saya sih ya mungkin aja gocap, tapi akan sangat sulit lah. Mungkin dijagain lah ya, kalau masuk grup besar itu akan dijagain gak gocap. Kalau gocap kan malu kan seperti itu. Masa Avian Group ya, Tancorp gitu ya, Tan Corporation gitu ya, bisa gocap gitu, malu ya. Rise aja terbang nih guys, no, lihat nih. Tuh. Cak juga terbang loh, Cak, yuk. Ini salah grupnya guys, grupnya tuh. Tuh, lihat, cos. Avia. Kalau Avia ini lagi koreksi ya sekarang ya. Nah, lagi koreksi, tapi kan harganya masih 600-an. Oke, kita lihat aja langsung ke nomor 19. Struktur pemegang saham. Oh, ini ya. Udah ya seluruh pemegang sahamnya. Terus nomor 108 langsung loncat aja, guys. 108 di sini bagian komisaris. Nah, ini dewan komisaris adalah Hermanto Tanoko. Ini adalah pemilik dari Avia.
Nah, di sini Rise, direktur utama dari Tinaga Teman. Di sini Rise Jaya Sukses Makmur Sentosa nih Rise, ya. Terus di sini Mas Bro dari sini nih Avia. Nah, ini dia istilahnya termasuk orang terkaya di Indonesia, guys, ya. Hermanto Tanoko itu adalah salah satu orang terkaya di Indonesia. Jadi ini punya orang yang saham ini tuh backingannya tuh kuat lah seperti itu, guys. Nggak kayak saham-saham yang 50-50 itu. Biasanya kalau saham-saham yang baru IPO naik terus turun sampai 50 itu biasanya yang di belakangnya itu ya orang-orang biasa lah seperti itu. Bukan orang terkaya. Nah, kita lihat di sini dari laba rugi, guys. Tadi saya udah lihat sini. Nah, ini kita akan lihat ini masuk papan apa ya. Di sini dari Mas Bo bisa buka di Big Alpha di sini. Masuk papan utama atau papan pengembangannya. Nah, kalau curiga saya dia masuk papan pengembangan ya. Kita lihat di sini. Laba usaha Aktiva Brojur lebih dari 5 miliar. Nih ukuran keuangan untuk papan pengembangan. Terus laba usaha lebih dari 1 miliar. Nilai kapitalisasi saham lebih dari 100 miliar. Nah, kita lihat di sini laba usaha dari PV itu adalah 9 miliar. Nah, ini kan lebih dari 1 miliar. Terus untuk kapitalisasi sahamnya lebih dari 100 miliar. Caps-nya ini adalah 169 miliar. Lebih kan? Terus pendapatan usaha lebih dari 40 miliar. Nah, kita lihat di sini. Pendapatan usaha itu adalah laba bruto. Nah, ini laba brutonya adalah 100 miliar. Lebih dari 40 miliar. Jadi ini syarat utama untuk masuk papan pengembangan, dan ini akan masuk papan pengembangan. Jadi arahnya nanti 35% guys kalau harganya di bawah 200 kan, ini kan IPO-nya. Terus kita lihat di sini dari jumlah saham yang ditawarkan ke publik. Minimal 150 juta saham atau sekitar 1,5 juta lot. Nah, di sini IPO-nya adalah 3,6 masuk ya. Terus untuk nilai ekuitasnya itu saat nilai ekuitasnya kurang dari 500 miliar, maka saham ditawarkan itu harus lebih dari 20 atau lebih persen. Nah, kita lihat di sini saham yang ditawarkan oleh PV ini adalah 20, berapa tadi? Ya. 20, berapa tadi? Aduh, hilang lagi guys. Pokoknya 20,6 berapa. Jadi itu lebih dari 20% guys ya yang ditawarkan. Jadi ini masuk ke papan pengembangan. Betul guys ya. Kalau papan utama kan masih jauh nih. Papan utama persyaratannya lebih kompleks lagi guys di sini. Oke, sepertinya masuk papan pengembangan ya. Artinya sih nggak masalah sih mau papan utama atau papan pengembangan, ini no problem buat kita retail ya. Yang pasti kita harus bedain nama papan akselerasi karena arah ARB-nya kan lain. Kalau papan utama dan papan pengembangan kan sama aja gitu ya. Oke, kita lihat langsung aja ke 112. Ke 112 di sini guys. Nah, mana tadi? Nah, kita lihat 112 di sini jumlah karyawannya tuh banyak banget guys. Ini karena ini perusahaan farmasi. Jadi ini adalah perusahaan yang istilahnya tuh padat karya ya, padat karya. Jadi orangnya itu banyak yang kerja di sini. Jumlah karyawan udah 1000-an guys. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata terjadi penurunan karyawan dari tahun 2019 ke tahun 2020 nih. Nah, kita lihat di sini juga ya ada sedikit penurunan guys kinerja. Coba kita lihat. Balik lagi ke labanya. Tadi mana labanya guys? Duh, ini kacau nih guys. Nah, di sini kita lihat laba periode tahun berjalan. Nah, ini tahun nih kok motong begini nih. Poplak banget nih. Harusnya sih ini kan bagian yang paling penting ya. Kenapa dipotong seperti ini? Ini tahun 2019 ini laba periode berjalannya adalah sekitar 4 miliar ya. Ini 4 miliar karena ini dalam ribu ya, 4 miliar. Terus tahun 2020 itu jadi 269 juta. Nah, artinya tahun 2020 itu memang dia itu profitnya itu anjlok ya. Anjlok banget tahun 2020. Mungkin karena lockdown seperti itu ya. Karena lockdown. Dan di tahun 2021 itu malah melonjak drastis. Nah, ini bisa dibilang nih zaman-zaman corona lah. 2021 itu corona gelombang kedua. Jadi mungkin produk-produk dari PV ini laris di corona gelombang kedua. Nanti coba kan kita lihat produk-produknya apa aja guys. Nah, di sini labanya udah mulai stabil lagi lah ya. Jadi sekitar 9 miliaran.
Jadi mulai balik lagi ke tahun 2019 ke bawah. Jadi kalau kita lihat di sini kinerja perusahaannya itu membaik ya. Membaik, guys. Udah mulai membaik. Jadi nggak masalah sih untuk laba ruginya malah justru bagus. Nah, coba kita lihat aja ke bagian produknya nomor 129. Nice, kita lihat nomor 129. Nah, ini adalah produk-produk dari PV ya. Nah, ternyata produknya itu ada produk obat-obatan, tapi dia nggak tahu ya kenapa tahun 2020 itu justru malah obat-obatannya itu kurang laku ya. Kan profitnya kan turun ya, berarti kan produk obatannya kurang laku. Mungkin aja karena ini bukan obat-obatan yang berhubungan dengan sakit napas. Corona kan sesak napas kan. Namanya mungkin obat-obatan yang nggak berhubungan dengan itu. Di sini ada Omron. Nah, ini padahal ini apa nih? Ini buat ini ya, mengetahui tekanan darah itu apa namanya. Terus di sini obat. Oh, ternyata di sini guys ya. Obat-obat yang dijual itu adalah Imunku. Nah, ini kayak tolak angin. Terus di sini ada akurat dan sensitif. Jadi istilahnya apa tahun 2020 itu orang hamil itu jarang tes pack ya. Makanya seperti itu. Ternyata sensitif dan akurat yang suka dijual di Alfamart dan Indomaret itu adalah produk dari PV. Nah, di sini ada tetes mata, terus ada balsem, guys. Balsem nih ya, balsem. Terus ada Ostercom. Nah, ini bener-bener obatnya itu nggak berhubungan langsung dengan corona ya. Makanya tahun 2020 itu malah turun profitnya, guys. Kalau yang kayak perusahaan yang benar-benar berhubungan dengan kesehatan paru-paru gitu ya, itu pada naik ya. Ini kan enggak. Nah, ini ada produknya yaitu Pampers juga, guys. Yaitu Memi apa ini? Memi Poco Pants. Ternyata produknya si PV, guys. Wow, ini baru tahu nih. Apa namanya? Teman-teman yang istilahnya itu anaknya pakai Memi Poco. Nah, ini wajib nih beli sahamnya, guys. Jangan menguntungkan doang. Di sini ada Live Free juga. Live Free ini juga ada juga di supermarket ya. Jadi produknya itu adalah produk-produk yang terkenal ternyata, guys. Ya, produk-produknya si PV ini. Teman-teman kebanyakan mungkin pakai produknya tapi nggak tahu PT-nya. Nah, sekarang PT-nya udah IPO, teman-teman udah bisa beli sahamnya. Jangan cuma beli produknya, kita harus investasi di sahamnya juga tentunya. Nah, kita lihat langsung aja di bagian rasio keuangannya. Di sini harga bukunya adalah 95, guys. Walaupun harga nominalnya itu 20, ternyata seiring dengan berjalannya waktu itu perusahaannya itu semakin bertumbuh dan harga bukunya sekarang udah sampai 95. Dan kalau di harga 120 berarti BBV-nya 1,2 kali. Jadi istilahnya ini murah, guys. Termasuk murah lah bagi emiten-emiten farmasi. Mas Bro bisa bandingin aja ke emiten farmasi yang lain, itu BBV-nya udah tinggi-tinggi. Dan ini termasuk yang murah. Juga IPO-nya murah juga, ya. Terus untuk pernya juga lumayan oke, yaitu 17 kali. Nah, ini pernya oke. Price to earning-nya itu oke karena BBV-nya murah ya. Jadi memang ini saham ini dijualnya itu murah. Nah, di sini untuk DER-nya ini yang agak sedikit berbahaya, guys. Kenapa? Karena DER-nya adalah 381%. Tapi saya nggak tahu kenapa dana IPO-nya itu nggak ada sama sekali yang buat bayar hutang ya. Jadi mungkin hutangnya ini guys. Karena ini adalah distributor juga ya, distributor tadi produk-produk yang udah kita sebut. Kemungkinan besar mungkin gini ya, hutangnya itu adalah titip jual. Jadi gini, produsen ngasih nitip ke PV, terus PV itu kan dianggapnya kan hutang. Begitu, guys. Terus PV itu mendistribusikan ke retail kayak supermarket, warung seperti itu, guys. Nah, nanti setelah duitnya dapat baru ngelunasi distributornya ya atau pemasoknya. Jadi mungkin itu yang menyebabkan hutangnya PV ini gede karena dia itu hutang titip jual lah. Semoga aja
istilahnya nggak gagal bayar lah, seperti itu kan bisa aja ya kalau misalnya barangnya udah laku tapi nggak disetor. Nah nanti yang nagihnya utang, mana barang gue udah laku tapi lo nggak setor, duitnya hilang bos buat main dugem gitu. Itu kan bisa aja guys, tapi ya mungkin dari perusahaan-perusahaan yang distributor seperti ini sih wajar sih utangnya gede sih. Cuman ya ini Mas Bro harus hati-hati aja ya, karena ya terlampau gede sih kalau 381, gede guys. Kalau mau invest harus hati-hati. Terus ROE-nya 7%, ini juga lumayan oke. IPS-nya 6%, dan kalau DER-nya gede kayak gini suka istilah itu berat untuk bagi dividen ya. Ya, jadi biasanya kalau perusahaannya hutang yang gede itu berat buat bagi dividen dan mereka mementingkan untuk membayar hutang dulu. Jadi investor kan dirugikan guys kalau nggak bagi dividen. Terus untuk net profitnya segini. Ya, jumlah sahamnya segini dan caps-nya itu adalah 169 sampai 210. Nah, untuk kesimpulannya kalau saya sih ikut. Ya, kalau saya sih akan ikut, apalagi kalau ini sendiri. Nah, kalau ini sendiri, IPO-nya nggak bareng-bareng sama yang lain, kemungkinan saya akan masuk mungkin dalam jumlah yang besar. Karena saya sangat suka sama Pak Hermanto Tanoko. Gitu guys ya. Nah, mungkin aja kayak Avia gini guys ya, sempat naik tinggi ya. Minimal kalau misalnya kayak Avia gitu ya, dia itu sempat naik kok di hari pertama. Jadi tetap dikasih cuan lah untuk si PV ini. Oke, saya akan ikut guys kalau PV ini guys. Ya, tapi kalau kita lihat dari rasio hutangnya kemungkinan nggak syariah ya. Kemungkinan tapi. Nah, mungkin aja itu aja informasi dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya.